Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini di tahun baru ya, semangat baru dan semoga semuanya sehat-sehat ya ini. Eh, Oke, ini kan basic sharing ini kita hanya ngobrol saja ya, tidak terlalu berat, diskusi ringan saja, sharing terkait dengan AI ya. Jadi yang datang hari ini mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kalian terapkan ya, terutama dalam proses perkuliahan, pembelajaran gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah ya. Jadi sebenarnya AI itu bisa kita gunakan sebagai asisten gitu ya, asisten yang cerdas. Walaupun sebetulnya AI itu kan mengikuti manusia. Nanti selesai dulu. Sudah muncul? Muncul, Pak. Bapak. Bapak. Pelajaran yang lain seperti secara umum ya, baik pembelajaran nanti di kelas ketika mengajar maupun pembelajaran kalian pada saat mengikuti perkuliahan ya. Nah, tapi sebelum eh, apa kirim di chat. Nah, di situ ada pertanyaan sebenarnya apa, sebutkan 3 kata ya yang terbesit pada benak kalian ketika akses ya. Belum ada yang mengisi, bisa diakses kah itunya si linknya? Nah, ada nih, baru ada. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Oke, lihat. Baru satu nih yang misi situs katanya. Coba apa yang terbersit di pikiran kalian saat mendengar kata AI? Atau ada yang
Ada kendala mengakses linknya? Yang baru datang saya kirim ulang linknya ya. Nah, coba dibuka. Boleh diisi dulu. Kita ya banyak ya. Nah, kecerdasan situs, nah ini yang paling banyak situs ya. Kecerdasan buatan cepat. Oke. Nah, oke, sudah mengisi semuanya ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya apa ya artificial intelligence atau AI itu apa sebetulnya? Kalau diterjemahkan kan kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan itu dalam bentuk apa? Buatan berarti kan yang buat manusia berarti kan ya. Dalam bentuk apa? Balik sini. Oke. Nah, ini jadi beberapa tahun belakangan ini AI itu lagi hits ya, terutama semenjak OpenAI mengeluarkan ChatGPT kan, jadi mulai ramai. Padahal sebetulnya istilah ya sebetulnya ya. Halo? Ada Bapak. Nah, Siapa? apa bedanya nih? Kalian bisa sebutkan bedanya? Ini yang kiri anjing, yang kanan kucing nih. Ini saya ambil dari webinarnya Pak Yanto ya. Ada yang bisa jawab bedanya apa? Boleh diketik di kolom chat, boleh. Apa bedanya kucing dan anjing? Itu Pak, bedanya fisiknya. Fisiknya, oke, perilakunya. Fisiknya gimana fisiknya? Ya anjing mah Kalau lebih besar. anjing lebih besar, Kucing lebih eh, ramping. eh, kucing lebih kecil, misalkan ya. Beda spesiesnya katanya tuh ya. Spesiesnya berbeda apa lagi? Ini dari gambar ini aja nih. Dari gambar ini. Yang terlihat bedanya apa? Bapak, kalau anjing mah setia,
suka ngikut-ngikut. Oke. Kucing mah suka Oke. sendiri. Kalau misalkan kalian diminta membedakan dari dua gambar ini aja, bedanya apa dari dua gambar ini? Warnanya Bapak. Oh, warnanya ya, yang satu yang anjing mah coklat, yang kucing abu ya belang. Apalagi Telinganya Bapak. telinganya, oke. Telinganya eh, telinganya dari yang anjing besar ya. Terus kalau kucing tadi kecil. Terus ini warna coklat. Yang ini warna abu saya. Terus telinganya ke bawah, telinga ke atas. Terus apa lagi bedanya? Ada lagi dari gambar ini Ekornya Lidahnya lebih Bapak. kecil. lidahnya ya. Kalau anjingnya anjing dari gambar ini. Ekornya Ekornya, ya ekornya gimana ini? lebih panjang yang kucing. Oke, ekor pendek, bulu lebat ya, bulunya lebat. Lebat. Yang ini ekor pendek, ekor panjang. Apalagi ya, besar sama kecil, warnanya beda ya, anjing sama kucing. Tapi kalau ini gimana nih, warnanya sama nih ya. Tapi kalian bisa bedain nggak ini Bisa, kucing dan anjing bisa Pak. bedain? Bisa kan ya? Bisa. Bisa, Pak. Nah, nah, komputer itu sebetulnya dia nggak bisa bedain kalau misalkan hanya membedakan dari ukuran ya atau dari warna, itu nggak akan bisa bedain mana kucing mana anjing gitu ya. Jadi komputer itu dia bersifatnya ya dan tidak gitu ya. Kalau tidak kadang-kadang masih bisa membedakan walaupun ini warnanya sama gitu ya. Nah, bisa kelihatan Bisa Bapak. kucing semua atau tapi kita bisa membedakan ya. Nah, jadi sebetulnya komputer itu ingin bisa meniru manusia ya untuk berpikir gitu kan ya. Nah, kita kan bisa membedakan ya eh, mana yang anjing, mana yang kucing gitu ya. Nah, komputer itu ingin bisa hmm, berpikir seperti manusia seperti itu ya. Jadi tidak tidak saklek gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi ya, warna coklat anjing, warna abu kucing ya. Nah, ketika berbeda dengan itu ya pasti tidak akan bisa menjawab gitu ya. Tapi kalau manusia dia bisa menjawab yang lain ya, walaupun tadi warnanya sama. Nah, lalu apa itu AI ya? Nah, jadi AI itu tadi kecerdasan buatannya. Dalam AI itu ada yang namanya machine learning ya, pembelajaran mesin gitu ya. Dan ada juga deep learning, pembelajaran mendalam. Ini ya,
fluent gitu ya. Misalkan kita ngasih datanya 2 sama 3 dijumlah. Aturannya kalau dijumlah kan seperti ini. Misalkan kalau dijumlah berarti dia pindah garis bilangannya pindah kan, kalau positif ke depan, kalau pengurangan berarti ke belakang gitu kan. Itu ada rules-nya. Dan jawabannya pasti itu tidak akan tidak akan ada kemungkinan gitu ya, pasti betul gitu ya. Kayak komputer itu kan on off gitu ya, 1 0. Jadi tidak akan ada pilihan yang lain, tidak ada probabilitas. Nah, tapi kalau pemrograman menggunakan machine learning itu beda ya. Jadi sama seperti manusia. Jadi kita tuh belajar kan bukan seperti itu ya. Bukan seperti komputer tadi ya, yang pemrograman yang klasik gitu. Nah, kita itu belajar itu kita kasih data, terus kita kasih jawabannya. Misalkan 1 tambah 3 itu sama dengan 5 ya. 3 tambah 4 sama dengan 7 dan terusnya. Nah, setelah banyak informasi data jawaban, nanti si programnya itu ya. Nah, kalau machine learning itu dia diberikan data dan jawabannya, lalu dia nanti bisa menjawab ya, bisa mempelajari, oh aturannya seperti ini loh penjumlahan. Jadi data perkalian, misalkan ya, penjumlahan dan sebagainya. Jadi dari data jawaban, data jawaban kita mengklasifikasikan machine learning itu dia juga pasti mau ada probabilitas atau kemungkinan untuk salah begitu ya. Nah, itu yang terjadi di artificial intelligence. Jadi si komputer itu ingin meniru cara berpikir manusia gitu ya. Nah, jadi komputer aja pengen bisa seperti manusia gitu ya, karena manusia itu sepertinya pinter gitu ya. Nah, makanya adanya artificial intelligence. Nah, terus tadi ada yang namanya machine learning, terus ada yang namanya deep learning ya. Nah, ini kan bukan kurikulum ya, sekarang di kementerian yang baru kan sedang ramai ya deep learning. Deep learning itu pembelajaran mendalam, sebenarnya pendekatan. Dan dalam dunia komputer atau dunia pemrograman deep learning itu beda lagi ya istilahnya. Itu masuknya nanti ke neural network ya. Jadi ada jaringan saraf gitu ya, seperti otak manusia. Nah, perbedaan antara machine learning ya, misalkan kita masukkan input nih ya, kita ngasih foto mobil kan ya gitu ya. Nah, gimana caranya si mesin itu mengetahui bahwa ini tuh yang ditunjukkan itu adalah mobil gitu kan ya. Nah, kalau machine learning dia akan mengekstraksi fiturnya. Oh, ini gambar-gambar mobil seperti ini ya, bentuknya rodanya 4 misalkan ya, ada pintunya, gitu, ada cacanya, ada mesinnya, dan segala macam ukurannya sekian sekian. Nah, setelah itu nanti diklasifikasikan ya kendaraan yang roda sebagainya, itu berbagai macam gambar ya. Pokoknya gambar-gambar mobil itu seperti ini. Dikasih 1.000 gambar mobil. Gambar kendaraan yang lain gitu kan, misalkan itu dia akan tetap bisa menjawab itu mobil karena dia udah belajar bahwa kendaraan yang seperti ini itu dia adalah mobil gitu ya. Itu untuk machine learning. Jadi
apa dia mencari data sendiri seperti ini ya. Baik, yang ini. Oh, suaranya patah-patah. Bentar. Iya, Bapak, maaf suaranya sedikit putus-putus tadi. Bentar. Iya, Pak. Ya, matiin deh ini ya apa. Sekarang suaranya masih putus-putus. Sudah jelas, Bapak. Sudah Sudah tidak, jelas. Bapak, sudah jelas, Bapak. Maaf ya. Kembali lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi si machine learning itu dia si komputernya itu, jadi kita kasih data ya sebanyak-banyaknya ya. Lalu kita berikan ketentuannya, misalkan kita berikan data foto 1000 mobil. Nah, itu yang seperti ini itu mobil, misalkan ya. Terus motor itu gambarnya seperti ini loh. Terus kalau helikopter gambarnya seperti ini. Nah, nanti si komputer itu dia akan mengklasifikasikan sehingga ketika kita memberikan foto yang berbeda dari yang kita berikan sebelumnya, dia kan bisa ngejawab karena sudah melakukan pembelajaran itu ya. Jadi mesinnya bisa belajar. Oh, yang seperti itu mobil. Nah, kalau deep learning itu di ekstraksi fiturnya ya, mengklasifikasikan itu dilakukannya oleh oleh komputer gitu. Dia lebih canggih lagi gitu ya. Kita tidak perlu ada bantuan manusia. Jadi dia bisa belajar sendiri tanpa bantuan si ada Iya, Bapak. terputus ya, apa ya, internetnya gitu ya. Bentar. Coba lain deh. Mudah-mudahan ini nggak masalah deh ya. Masih bisa didengar suara saya? Bisa, Masih, Bapak. Bapak. Sudah bisa, Nah, ya. Bapak. Nah, gitu. Nah, jadi itu ya, machine learning dan deep learning itu adalah bagian dari artificial intelligence ya. Nah, yang meniru ya cara berpikir manusia gitu. Kita juga sebetulnya kan belajar tuh seperti itu ya, dari mulai meniru dulu, memperhatikan ya, mengobservasi, lalu kita bisa tahu oh yang seperti ini tuh mobil misalkan ya, walaupun bentuknya berbeda gitu, tapi kita bisa tahu oh itu tuh mobil gitu ya. Nah, kemudian ini ya tadi ya AI itu, nah ini nih ciri-ciri utamanya tadi ya, bisa memahami data, belajar dari data, beradaptasi tanpa intervensi manusia gitu ya. Nah, tadi ya, yang neural networking itu gitu. Jadi sama seperti manusia, kita juga kan bisa beradaptasi. Kita berbicara misalkan sama orang baru, nah kita kan menyesuaikan dengan cara bicara dia gitu ya. Terus cara gaya bahasanya itu juga sama. Jadi AI itu mengikuti cara berpikir manusia gitu ya untuk beradaptasi gitu. Nah, ini jenis-jenis AI itu ada narrow AI ya, terbatas atau
tugasnya spesifik gitu ya. Seperti ChatGPT juga sebenarnya masuknya ke narrow AI ya. Jadi AI yang sempit gitu ya, seperti Siri atau Gemini misalnya gitu ya. Nah, ada yang artificial general intelligence ya, AGI. Nah, ini sebenarnya lebih itu lagi sedang dikembangkan ya. Di AI ini dapat melakukan berbagai tugas kompleks mirip dengan kemampuan manusia. Jadi yang kalian gunakan misalkan sekarang ChatGPT atau Gemini menurut kalian sudah canggih, itu sebetulnya kalau AGI lebih canggih lagi, itu lebih bisa mengerjakan berbagai tugas yang kompleks manusia begitu ya. Nah, terus ini ya sejarah singkatnya. Jadi sebetulnya AI ini sudah ada ya teorinya atau istilahnya sebetulnya ya, ini dalam ilmu komputer itu sejak tahun 40-an ya. Ini ada John McCarthy ya. Ini disebutnya Bapak AI ya. Jadi ini yang pertama kali mempublikasikan atau menyetuskan istilah AI di lingkungan akademis. Pertama kali itu John McCarthy dalam konversi Dartmouth ya. Nah, lalu tahun 80-an ini berkembang expert system dan algoritma pembelajaran mesin ya, mulai diintegrasikan dalam konteks pendidikan. Lalu tahun 80-an sampai 90-an sudah pembelajaran komputer ya. Nah, ini juga dalam pembelajaran sudah ada tes-tes berbasis komputer, sebetulnya dari tahun 90-an sudah ada ya, walaupun CBT di kita baru 10 atau 20 tahun ke belakang, sebetulnya dari tahun 90-an sudah ada tuh CBT itu ya, tes berbasis komputer itu. Dan tahun 2000-an ke sekarang ya, itu AI sudah digunakan dalam pembelajaran adaptif, simulasi, kemudian menghasilkan revolusi dalam metodologi pengajaran. Nah, kemudian ini penggunaan AI dalam pembelajaran fisika. Jadi, nah ini juga AI itu bisa digunakan sebagai personalisasi pembelajaran. Jadi, menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan dan gaya belajar siswa ya. Tadi karena si AI itu dia kan machine learning, dia bisa belajar ya, merespon itu dari merespon dan mengadaptasi dari apa yang kita berikan kepada AI tersebut itu ya. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk simulasi dan model interaktif, kemudian asisten gitu ya, chatbot ya, chatbot seperti ChatGPT, Gemini atau Cloud ya, macamlah, atau Copilot kan kalau di Microsoft ya. Nah, terus manfaatnya ya ini peningkatan efisiensi. Jadi sebetulnya nanti ya, ketika kalian jadi guru itu pengolahan data menilai ya, menilai tugas-tugas siswa itu tidak harus manual lagi sebetulnya ya. Kita bisa gunakan asisten AI ya untuk umpan balik gitu ya. Kemudian bisa fokus pada interaksi siswa terlangsung gitu ya. Jadi kayak tugas-tugas ujian itu kan bisa dikerjakan oleh AI, sedangkan guru bisa fokus pada interaksinya di dalam kelas dengan siswa secara langsung gitu. Jadi bisa mengamati siswa lebih intens dibandingkan dengan terbebani oleh administrasi-administrasi yang lain gitu ya. Itu bisa membantu efisiensi. Kemudian ini juga meningkatkan keterlibatan siswa ya. Nah, ini juga AI juga digunakan sekarang di teknologi AR, kemudian di game dan segala macam itu bisa digunakan. Terus mendukung pembelajaran berbasis data. Nah, ini juga sangat berguna sekali dalam pembelajaran fisika ya. Ketika kita memerlukan data untuk percobaan, nah kita bisa gunakan AI sebagai asisten ya, baik itu untuk mengolah data atau mencari data itu sendiri ya begitu. Nah, lalu tantangannya ya memang kalau di kita ya, terutama di daerah, mungkin akses teknologinya masih kurang sumber dayanya ya, sumber daya sekolah terutama di internet atau komputer masih tidak merata, belum merata ya kalau di kita sebetulnya. Tapi sebetulnya nanti pasti di beberapa tahun ke depan ke daerah juga sudah pasti tidak akan bisa
terlewatkan lagi gitu ya, AI pasti akan masuk ke daerah-daerah begitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga persiapan guru juga itu jadi tantangan ya. Nah, di lapangan itu banyak guru yang belum bisa memaksimalkan atau dia hanya bisa membantu tapi kurang menggunakan tapi belum maksimal gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas sharing bagaimana sih supaya bisa maksimal ya penggunaan AI-nya. Optimalisasi penggunaan AI ini ya. Oke, algoritma, kemudian kolaborasi guru, pembelajaran berbasis proyek ya. Kemudian ini nih ya, ada hal yang penting juga dalam artificial intelligence, yaitu large language model ya. Ini model bahasa besar ya. Jadi model bahasa besar atau LLM ini sebetulnya model pembelajaran tadi mesin ya, machine learning berbasis kecerdasan buatan yang dilatih pada data teks dalam jumlah yang besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa secara alami. Jadi sebetulnya ChatGPT, terus Meta AI, Copilot, Gemini itu sebetulnya salah satu bentuk LLM ya. Jadi dia itu sebetulnya programnya itu adalah model bahasa gitu ya. Sama tadi. Jadi dia tuh belajarnya dari proses meramu teks ya, teks. Kemudian bahasanya, respon dari pertanyaan seperti ini seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ada bahasa seperti ini, misalkan ada satu kalimat berikutnya itu seperti apa. Itu tuh dia belajar memahami bahasa. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk memahami konteks, struktur kalimat, dan makna dalam teks gitu. Jadi ketika kalian memberikan perintah kepada chatbot ya, misalkan ChatGPT atau Copilot misalkan ya. Nah, walaupun tujuannya sama tapi bahasanya berbeda, itu responnya pasti berbeda. Bahkan dengan pertanyaan yang sama tapi di waktu yang berbeda, itu jawabannya pasti beda. Ya, nanti kita bisa buktikan. Nah, kemudian ini ya, aplikasinya bisa di chatbot tadi, kemudian penerjemah bahasa ya. Nah, itu sudah pakai LLM ya, kayak Google Translate, kemudian DeepL ya. Kemudian ini analisis sentimen, kemudian penulisan otomatis juga ada ya, digunakan dengan model LLM ini. Nah, LLM itu sebetulnya bagian dari AI ya, aplikasi dari artificial intelligence yang fokus pada pemrosesan bahasa alami gitu ya. Nah itu jadi bedanya ChatGPT dengan kalkulator ya. Kalkulator itu dia pakai program komputer kan ya, pakai coding yang logik gitu, logik 1-0 ya. Nah kalau yang ChatGPT itu dia pakai pemrosesan bahasa alami, jadi dia belajar dari bahasa sebetulnya. Gitu. Nah ini ya, ketika kalian menggunakan LLM ya, baik itu ChatGPT, Meta, AI atau yang lainnya, itu penting yang harus kalian lakukan itu adalah membuat prompt yang baik gitu ya, membuat perintah yang tepat begitu. Jadi dengan perintah yang bagus itu kita bisa mengarahkan output yang dihasilkan. Jadi promptnya itu bisa menghasilkan hasil yang lebih spesifik dan jawaban yang tepat gitu ya, yang akurat. Nah, kemudian fleksibilitas dan kustomisasi ya. Jadi memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan hasil yang diinginkan. Jadi bisa mengubah gaya, format, kedalaman informasi memberikan berdasarkan berbagai prompt yang disusun. Terus mengurangi ketidakpastian dalam hasil, meningkatkan efisiensi dan penggunaan. Kita akan praktikan ya, memberikan perintah pada LLM tadi ya. Saya mau coba praktikan. Sebelumnya kalian
chat AI apa yang familiar dengan kalian? Kalian familiar dengan AI apa yang bisa digunakan? ChatGPT. Bapak. ChatGPT. Oke, ChatGPT ya. Coba saya mau, kalian ketik ya. Jadi saya mau buat, misalkan kita mau buat artikel ya. Kita mau buat artikel yang judulnya analisis gender dalam kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA. Coba kalian buat perintahnya seperti apa di kolom chat ya. Buat perintah untuk membuat artikel ya, artikel yang berjudul analisis gender dalam kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA. Coba kayak gimana? Kalian kalau diminta bikin artikel dengan judul analisis gender dalam pemecahan masalah ya, dalam memecahkan masalah fisika di SMA, perintahnya seperti apa coba? Ketik aja. Bapak boleh diulang lagi untuk judul artikelnya. Judul artikelnya ini nih saya ketik ya. Analisis gender dalam kemampuan memecahkan masalah fisika di SMA. Analisis gender dalam kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA. Nah, coba apa? Gimana? Oke. Oke, itu udah ada ya. Nah, kita lihat ini sudah ada beberapa prompt tuh ya di ini. Oke. Saya coba ini. Nah, ini saya coba ChatGPT. Oke ya. Coba lagi deh. Bentar ya. Oke. Nah, ini saya sudah ada ChatGPT yang gratis dengan yang plus ya. Kita lihat, kita bandingkan ya.
Oke. Nah, oke. Ada beberapa ya. Saya coba dulu seperti ini ya. Saya buat prompt, buatkan kerangka artikel. Nah, kita lihat ya bedanya ya. Ya, ini sama-sama ChatGPT. Yang satu ChatGPT 4.0 nih ya. Ini GPT Plus, yang ini GPT yang gratis. Kita lihat perbedaan. Ada perbedaan. Oke, ini ya. Pendahuluan, kemudian kalau yang di plus ini ada latar belakang ya, tujuan manfaat sama ya. Nah, tapi isinya beda nih. Tujuannya berdasarkan gender. Oke. Isu dahulu beda ya di sini ya. Sedikit beda. Jenis penelitiannya. Komparatif kalau ini. Oke. Ini udah beda ya, pada sama-sama ChatGPT ini ya. Nah, tapi kita coba lagi ya. Ini saya buka lagi yang baru nih. Ini yang baru, tapi ya kita tanya ulang dengan prompt yang sama ya. Nah, lihat nih. Share sini. Yes. Nah, ini kan yang tadi ya. Nah, ini dengan prompt seperti ini, kita buka tab yang baru, tapi ini masih di yang plus ya, ChatGPT Plus juga. Kita ketik ulang promptnya. Sama nggak hasilnya? Beda kan? Ya. Tuh. Ada perbedaan bahasanya tuh. Latar belakangnya ini ada 3 tuh. Yang ini cuma 2 ya. Nah, manfaat batasan, ada batasan masalah ini. Yang ini nggak ada batasan masalah. Padahal dengan perintah yang sama, kemudian dengan ChatGPT yang sama, dengan AI yang sama, dengan fitur yang sama, ini kan GPT plus dua-duanya. Tapi hasilnya beda, tuh kan? Nah, tadi ya yang saya sampaikan bahwa artificial intelligence itu dia cara berpikirnya seperti manusia dan tidak akan sama persis. Sama kalian ketika disuruh jawab ya, coba diulangi lagi. Kalau nggak menghafal kan pasti responnya berbeda begitu. Nah, makanya pertama itu ya, kalau kalian eh, mau menggunakan asisten, menggunakan AI, coba beberapa AI ya, beberapa AI dengan pertanyaan yang sama, dengan prompt yang sama, nanti kalian bisa bandingkan mana yang paling bagus ya, mana yang paling sesuai. Nah, ini saya bisa tunjukkan beberapa ya, ini kan ChatGPT ya. Nah, kalian bisa gunakan ini DeepSeek ya. Ada yang pernah pakai DeepSeek? Belum Ada yang pernah. pernah Belum. menggunakan? Nah, coba ya DeepSeek. DeepSeek itu gratis ya. Kalau ChatGPT kan yang plusnya harus bayar ya. Nah, coba yang DeepSeek ya. Dengan prompt yang sama. Nah, pentingnya kemampuan, kemudian perbedaan ya, tujuan. Nah, ini nggak ada nih. Perumusan masalah, penelitian. Nah, kalau di tinjauan pustaka, kalau di psik udah dipilihkan ya, kalau direkomendasikan. Ini kalau definisi dia rekomendasinya pakai Polya ya, sama OECD. Nah, instrumennya juga sudah di ini ya. Kalau di sini di instrumennya ujian tes pemecahan masalah. Nah, soalnya bisa adaptasi bisa. Oke. Kita coba yang lain ya. Ini Quen. Ada yang pernah coba ini? Belum, Bapak. Coba ya. Coba dengan wah, kalau ini dia dikasih dengan abstraknya.
gender, science. Nah, ini lebih beda lagi ya. Tuh, latar belakangnya ya beda. Jadi nanti kalian bisa gabungkan sebetulnya ya mana yang baik dari ChatGPT, jawaban ChatGPT, dari jawaban DeepSeek, dari Qwen misalkan ya. Nah, itu bisa digabungkan. Kalau yang jelek bisa dibuang gitu kan ya. Jadi tidak jangan dari satu AI begitu. Kemudian kita coba yang ini cloud ya. Nah, coba ya. Cloud, ini cloud. Coba ya, jawabannya seperti apa. Beda lagi istilahnya itu ya. Dispartisi gender dalam prestasi sains. Pentingnya pemecahan masalah. Pentingnya pemecahan masalah itu selalu ada kan ya. Nah, begitu. Nah, ini juga jadi pelajaran nih buat kalian ketika nanti menulis artikel maupun proposal penelitian ya. Jadi pentingnya variabel yang kalian teliti itu harus ditampilkan di latar belakang gitu kan ya. Kalau meneliti tentang pemecahan masalah atau meneliti tentang keterampilan berpikir kritis atau keterampilan proses sains, itu harus muncul pentingnya apa ya. Nah, kemudian ini fenomena kesenjangan gender. Oke, kita coba yang lain. Ini kita pakai Gemini yang gratis nih. Oke. Nah, beda-beda kan ya jawabannya tuh. Nah, ini nanti yang menentukan pilihan itu kita gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian terjebak dari satu jawaban AI begitu ya. Jadi silakan kita pilih ya, kita evaluasi mana yang memang sesuai. Ini. Oke. Sekarang saya mau coba ini dengan prompt yang lain ya. Coba prompt yang siapa nih? Teman yang kalau langsung buatkan artikel, coba kalau langsung buatkan artikel ya, saya hapus dulu yang ini. Nah, dia langsung jawabannya langsung ini ya. Nah, kalau dibuatkan artikel, dia langsung buat artikelnya, tapi ini sangat minimalis. Jadi respon dari ChatGPT itu dibatasi ya, maksimal 1000 kata gitu ya. Kalau salah sekali pertanyaan tuh. Jadi kalau misalkan kalian langsung mintanya buatkan artikel, berarti dia akan hanya bikin artikel dalam kurang dari 1000 kata gitu. Jadi nggak akan mungkin lebih dari itu. Nggak akan yang lengkap 10 halaman, misalkan nggak akan mungkin gitu. Jadi dia akan seperti ini aja. Nah, tidak akan tajam, ya akan kemana-mana gitu. Ini kan survei mana hasilnya. Nah, jadi dia hanya merangkai-rangkai kata saja supaya sesuai gitu ya. Dia mikirnya bentuk artikel tuh harus ada pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil, implikasi, kesimpulan, atau usaka. Jadi dia akan merangkai kata supaya dengan struktur seperti itu. Ya. Gunakan bahasa yang lebih paham yang saya pilih supaya. Coba kita lihat dulu nih. Sama ya. Jadi kalau prompt-nya langsung buatkan artikel, dia akan buat seperti ini. Ya, jadi kita cek ini berapa kata ya. Kita cek berapa kata nih. Tuh ya. Hanya 695 ya. Jadi dia akan pernah lebih dari 1000 kata dalam satu kali respon itu. Gitu. Jadi
ya hindari kalian meminta meminta AI mengerjakan yang responnya lebih dari 1000 kata gitu ya. Dari itu. Begitu. Kalau Nursabila kita coba yang berikutnya dia. Oke. Ini diminta alur dan komponen-komponennya. Oke, ini sama seperti ini ya. Sama seperti kerangka. Nah ini mah jelas kan ya, lebih jelas ini tuh. Jadi di latihan belakang ini jelaskan mengapa topik ini penting. Berarti kan kita harus menjelaskan ini. Kita sebetulnya yang menarasikan ini kan, cari ini. Ya, oke. Itu kan. Oke. Berikutnya kita coba ya. Coba lagi. Oh, ini langsung ya. Nah, karena di sini langsung minta buatkan artikel ya. Nah, jadi dia akan tadi langsung membuat strukturnya seperti artikel, tapi tidak akan lebih dari 1000 kata. Begitu. Nah, yang ini kita coba ya. Buatkan kerangka. Nah, ini dapat kerangkanya ya, tapi sudah ditentukan apa aja yang harus ada. Nah, jadi kalau di sini disebutkan ya, kita maunya metodenya ini ya, metodenya SLR. Oke. Nah, itu begitu. Jadi perintah yang berbeda walaupun tujuannya sama itu menghasilkan output yang berbeda gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita mau menggunakan AI sebagai asisten, poin pentingnya itu adalah perintahnya atau prompt-nya. Jadi bagaimana kita bisa membuat prompt yang baik. Begitu. Kalau kalian bingung ya bagaimana menyuruh kata-katanya seperti apa, kalian bisa juga minta aja prompt-nya ke AI. Misalkan gini ya, kita coba nih. Sekarang buatkan beberapa prompt ChatGPT terbaik untuk membuat kerangka artikel misalkan ya. Nah, kita suruh ChatGPT-nya membuatkan perintah ya, kita memerintah supaya dia membuat perintah gitu. Lihat ya. Nah, kita dapat prompt kan ya. Nah, kalau ini dia jawabannya per ini ya, per bagian tuh ya. Tadi saya buat prompt ini jawabannya bukan itu ya. Kerangka artikel kita coba ke yang lain gitu ya. Coba ya. Jawabannya berbeda ya. Ini ini perbagian ya. Coba lagi. Beda lagi ya. Padahal di AI yang sama ya dengan prompt yang sama itu terus berbeda hasilnya ya. Nah, itu juga harus diperhatikan nanti ketika kalian menggunakan AI. Gitu. Nah, ini beda tuh. Prompt 1 gini ya, prompt 2. Nah, kalian bisa coba berbagai macam prompt ya supaya nanti menghasilkan output yang diharapkan gitu ya, sesuai gitu. Jadi tidak bisa kalian minta bantuan pada asisten hanya dengan sekali saja gitu ya. Jadi lakukan perintahnya berkali-kali, kemudian kalian evaluasi mana yang
paling baik begitu. Itu yang paling yang paling baik untuk menggunakan asisten AI itu seperti itu. Jadi nanti ketika kalian membuat suatu tugas atau artikel harus seperti itu ya. Nah, kemampuan menganalisis ini yang tetap harus kalian miliki. Dari mana kalian bisa tahu ini baik atau tidak? Tentunya kalian harus banyak baca juga gitu ya. Jadi tidak cukup hanya menggunakan AI saja. Kalian juga harus punya pengetahuan, pemahaman yang yang baik tentang topik tersebut begitu ya. Itu. Ya. Oke. Jadi dengan satu tujuan ya, tapi perintahnya berbeda-beda. Waktu perintahnya juga itu mempengaruhi ya. Coba kalian tadi aja barusan ya. Pertama kali ini kan yang pertama tuh ya, terus yang kedua padahal di yang sama tuh jawabannya beda-beda. Gitu. Ya sama seperti otak kita ya, ketika terlalu banyak yang merintah gitu ya, makin ngaco gitu ya. Sama seperti ini kan dia punya server ya. Punya server di ChatGPT-nya tuh kalau sedang banyak yang menggunakan, dia makin ngaco gitu. Jadi tidak ada kepastian ya, tidak ada kepastian jawaban dari ChatGPT ini tepat gitu ya, atau tidak ada kepastian ini yang paling bagus jawabannya, walaupun kalian menggunakan ChatGPT Plus misalkan atau yang premium, tetap itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Jadi kembali lagi, kalau mau maksimal kalian harus bisa menganalisis dengan baik ya, dan mencoba berbagai macam AI-nya gitu ya. Oke, kita kembali lagi dulu ke sini. Oke. Nah ini ya, simulasi visualisasi aplikasinya banyak lah, aplikasi penggunaan AI di fisika ya. Pengenalan pola ya itu. Nah, masa depan AI dalam pembelajaran fisika. Jadi nanti tadi sudah saya singgung ya, bisa sebagai alat bantu atau asisten untuk menilai gitu ya. Kemudian pembelajaran imersif ya, imersif itu yang menyenangkan gitu ya. Nah, itu menggunakan VR, AI, AR gitu ya, augmented reality, virtual reality, atau mixed reality. Nah, ini masa depan AI di pembelajaran fisika. Nah, jadi rekomendasinya untuk pendidik, calon guru gitu ya, buat mahasiswa juga itu harus bisa terus mengupgrade kemampuannya ya, ikuti pelatihan-pelatihan, terus upgrade karena model bahasa artificial intelligence itu terus berkembang gitu ya, harus berubah, terlewat update-nya gitu ya. Kolaborasi kemudian kreativitas dalam penerapan. Ya. Itu juga penting ya. Semakin sering kalian membuat prompt, kalian diskusi dengan AI, nanti kan semakin dilatih, diasah pemikiran kitanya. Karena kalau misalkan kita tidak bisa mikir, memberikan perintah yang tepat, ya sama aja hasilnya bohong gitu ya, hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah kemudian ini ya, ini saya nggak tahu ada yang udah coba atau belum ya. Jadi Gemini itu sekarang lagi ada lagi ada promo yang gratis buat siswa gitu ya. Ini sampai 2026, kalian nanti bisa coba nih. Nanti bisa masuk, ini saya kasih linknya ya. Jadi nanti kalian tuh daftar di sini ya. Nah, 15 bulan. Nah, nanti di sini ada verifikasi status siswa. Nah, di verifikasi status ini kalian harus masukkan email Uniga. Jadi yang belum punya email Uniga minta aja ke Panggi. Ya, nanti masukkan ke sini. Nanti ininya akunnya akun Gmail yang biasa, tapi untuk verifikasinya harus ke email Uniga. Ya. Jadi nanti masukkan email Uniga, masuk ke email Uniganya, lalu nanti ada kode yang masuk ke email Uniga, nanti masukkan ke sini. Nanti dia akan bisa berlangganan 15 bulan gratis. Lumayan, bisa
pakai Gemini Pro, kemudian yang yang lagi rame itu yang VO ya, yang bikin video tuh di Gemini juga bisa tuh ya, kayak ini bisa dimanfaatkan. Terus ini ya, kalian juga bisa buka ini ya, Tolify AI. Ini kalau kalian mau tahu AI yang tadi ya sebagai alternatif, jadi bukan cuma chat GPT ya, kalian bisa coba yang lain. Kalau untuk penulisan ya ada rekomendasinya ya. Untuk penulisan, editing itu bisa kalian gunakan GPT, DeepSeek gitu ya, L, kemudian Gamma, Monica dan sebagainya. Untuk bikin foto atau video editing ini. Jadi kalian bisa buka aja ini Tulify.ai, banyak sekali AI sesuai dengan kebutuhan. Gitu, ya. Nah, tentunya ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi fiturnya ya silakan aja kalian nanti gunakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Itu jadi nanti bisa dimaksimalkan untuk penggunaan AI-nya. Itu saja mungkin ya. Dari saya materi ini sudah habis. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan mangga. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Asep Irfani MPD atas pemaparan materi yang luar biasa, informatif, dan membuka cakrawala kita semua. Hadirin sekalian, sesi pemaparan telah usai. Kini saatnya kita membuka sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, tanggapan, atau ingin berbagi pandangan terkait materi yang telah disampaikan, saya persilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama lengkap atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang tersedia. Saya kirim daftar hadir ya di Google Chat, bisa di silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau tanyakan? Karena sifatnya asistennya, jadi sebetulnya ini enak sekali zaman sekarang ya. Sudah banyak asisten-asisten AI yang sudah bagus gitu ya bahasanya, bahasa itunya, metodenya gitu. Jadi kalau kalian mau bahas tentang materi mata kuliah tertentu, misalkan bahas di sana. Kalau misalkan ada hal yang nggak ngerti itu bisa langsung ditanyakan tuh, bisa langsung. Dan setiap AI itu dia punya batas datanya, cut off datanya. Jadi kalian bisa cari tuh ya. Jadi ChatGPT 4.0 itu dia cut off datanya tahun berapa tuh. Jadi kalau nggak salah 2024 ya. Jadi kalau yang 2025 itu nggak akan masuk ke sana informasinya. Itu ada informasi tentang itu. Silakan ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada sepertinya Delika. Ini suara saya hilang lagi. Ada Bapak. Oke. Gimana Delika?
tidak ada yang bertanya? Atau mau ada yang bertanya? Untuk saat ini sudah jelas, Bapak. Oh iya, oke kalau begitu. Kalau tidak ada, gimana Delika? Ditutup aja Pak, atau gimana? Ya boleh, terserah Delika. Tapi ini foto bersama dulu ya, buat Iya. dokumentasi. Yang pokoknya. Kalau bisa open cam ya, buat dokumentasi. Ini pada mudik atau Rian katanya sakit kemarin, udah sehat Rian? Alhamdulillah Pak udah. Makasih doanya Pak. Ya, alhamdulillah kalau udah sehat Pak ya. Udah pada lagi nih? Nah, udah. Siapa yang Nah, Agung mah tukangan kembang. Ya Pak, lagi di toko kembang Pak. Gimana? Udah di itu? Pada pawai obor nggak kemarin malam? Ada Pak. Ada Pak. Pak, ramai banget Pak di sini Pak. Gimana Sabila itu? Di dekat Uniga atau pulang Sabila? Di dekat Uniga Bapak, dekat asrama banyak yang pawai obor Pak. Iya. Sama berarti di sini juga. Tapi sama semua ya. Muharramnya kemarin malam ya? Sama ya? Sama Bapak. Sama Bapak. Oh ya. Kenapa lebarannya suka beda ya? Padahal harusnya kan sama, tanggal 1 juga itu. Ya, udah. Delika udah. Saya di ini. Ya. Baik, dari seluruh rangkaian acara Fisik Sharing pada siang hari ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Jadi AI ini mencakup machine learning dan deep learning, di mana AI ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kecerdasan manusia untuk berbagai tugas, dari personalisasi pembelajaran fisika, simulasi, hingga asisten pintar. Meskipun menawarkan manfaat besar seperti efisiensi dan peningkatan keterlibatan siswa, implementasinya menghadapi tantangan terkait akses teknologi, persiapan guru, serta isu etika dan privasi. Penggunaan large language model atau LLM ini sebagai bagian dari AI yang sangat penting karena prompt yang baik dapat mengarahkan output yang akurat, fleksibel, dan juga efisien. Demikianlah seluruh rangkaian acara Fisik Sharing kita pada hari ini dengan tema The Future of Physics Education, Optimizing Artificial Intelligence in Learning. Saya Delika Dinar Mulia Rahman selaku moderator memohon maaf atas kesalahan kata atau perbuatan selama memandu acara ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Asep Irfan Irfani MPD, kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif dalam acara yang luar biasa ini. Semoga ilmu dan wawasan yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat serta menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dalam memajukan pendidikan fisika di era digital ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.